Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara garis besar program reseller Cokobro Teman Ngopi. Apa yang akan dibahas? Dua. Yang pertama adalah akad dan yang kedua adalah komisi. Nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut, tapi komisi ini akan disesuaikan dengan jenis barang dan cara jualnya. Kita lanjut dulu masuk ke akad ya. Akadnya adalah wakalah atau wakil, di mana reseller adalah wakil Cokobro dalam menjualkan Cokobro kepada pembeli, ya, dengan konsekuensi yang mengikuti akad wakalah. Nah, maksudnya apa? Konsekuensi akad wakalah sifatnya jais, ya, di mana saya tidak bisa menjelaskan, tidak capable untuk menjelaskan apa itu jais. Teman-teman bisa merujuk pada website misalnya konsultasisyariah.com atau misalnya Ustadz Erwani Tarmizi atau Ustadz Aminur Bait ya, untuk mendapatkan keterangan mengenai wakalah dan akad jais. Lalu yang kedua, pembeli dapat berupa konsumen akhir atau kedai kopi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya saya mendaftar sebagai reseller Cokobro. Katakanlah saya punya kedai kopi namanya Kopiku gitu ya. Saya punya kedai kopi namanya kedai Kopiku. Nah, tentunya saya di kedai Kopiku itu punya customer ya kan, punya customer, punya pelanggan. Nah, untuk meningkatkan omset kedai kopi saya akan berjualan Cokobro di kedai kopi. Akan ditawarkan ketika ada pelanggan masuk, mereka pesan kopi, sekalian saya tawarin teman ngopinya, yaitu Cokobro gitu kan. Nah, maka di situ saya menjual kepada pembeli berupa konsumen akhir, ya kan? Karena saya langsung e, bertransaksi dengan konsumen akhir. Atau bisa juga saya menjual Cokobro ini melalui media online ya, melalui media online. Nanti akan ada pembahasannya secara terperinci di video yang terpisah. Nah, saya iklankan misalkan di WhatsApp gitu ya. Saya iklankan di status WhatsApp, ada yang tertarik beli, lalu konsumen itu akhirnya beli. Nah, itu juga termasuk konsumen akhir. Itu adalah ilustrasi pembeli dapat berupa konsumen akhir. Selanjutnya, ilustrasi pembeli dapat berupa kedai kopi, maksudnya tadi ya, kembali lagi. Misalnya saya punya kedai kopi, Kopiku gitu ya, Kopiku, ya kan. Nah, saya punya teman-teman sesama pengusaha kedai kopi. Misalnya, anggap saja Budi punya kedai kopi Anda begitu ya. Nah, kopi Anda melihat di kedai saya kok ada Cokobro dan pengen menjualkan juga di kedainya Budi ini. Nah, ya sudah, saya tawarkan atau Budi mengambil Cokobro dari saya begitu ya. Nah, demikian penjelasan pembeli dapat berupa konsumen akhir atau kedai kopi. Atau bisa juga misalkan saya juga nggak punya kedai kopi, saya belum punya kedai kopi ya. Nah, saya berpikir nih Cokobro bagus kalau saya taruh di kedai kopi gitu. Nah, jadi saya datangi kedai kopi di sekitar rumah saya tawarkan, mau nggak nih ningkatin omset kedai ini dengan cara di upsell gitu ya, di upselling, pembeli kopi ditawarin dengan teman ngopi. Nah, jadi saya di sana bertindak sebagai penjual yang menjual kepada kedai kopi ya. Nah, kedai kopi nanti kan menjual lagi kepada konsumen akhir, bertingkat, dua tingkat. Ya, nanti akan dijelaskan setelah ini lebih lanjutnya lagi. Lalu yang ketiga, reseller tidak diperbolehkan menjual Cokobro di atas harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh Cokobro. Karena kita ingin persaingan yang sehat, maka tidak boleh ada yang menjual terlalu mahal atau terlalu rendah ya, terlalu mahal atau terlalu rendah. Lalu yang keempat, masa perjanjian selama 3 bulan sejak order terakhir. Artinya perjanjian kita di Cokobro, di program reseller Cokobro ini berjalan selama 3 bulan untuk ditunggu repeat order selanjutnya. Jadi misalkan ini di bulan 1 saya bergabung menjadi reseller Cokobro, ya kan? Lalu saya jalan 1, 2, 3 ternyata nggak ada pembeli, tidak ada repeat order, maka perjanjian kerjasamanya dibatalkan. Nah, tentunya ini nanti bisa dinegosiasikan kembali ya. Misalkan nanti kita akan ada pembinaannya, akan kita follow up pada jangka waktu tertentu, bisa mingguan, bisa bulanan, apa saja kendala-kendala ataupun masalah yang terjadi sehingga tidak ada order. Tentunya ya kami berharap tidak ada seperti itu ya, kasus seperti ini. Karena pengalaman juga, alhamdulillah ini Cokobro lumayan cepat juga produknya. Nah, lalu yang kedua adalah komisi ya.
bab 2 adalah komisi. Komisi tergantung pada jenis produk dan cara menjualnya, ya. Komisi tergantung pada jenis produk dan cara menjualnya. Untuk jenis produk, ini kita ada jenis produk satuan, ya, seperti ini bentuknya. Ada yang pouch seperti ini, bundle, di mana si pouch ini kita bungkus 6 ya, 2, 2, 2, 2 cappuccino, 2 original, 2 double coklat. Kita bundling dalam paket seperti ini, namanya bundle. Lalu jika nanti kita masuk Ramadan dan menghadapi Idul Fitri, kita juga menjual dalam kemasan toples yang ini seperti ini. Bedanya kalau yang di pouch ini isinya 50 gram, ya. Kalau yang di sini berat bersihnya 130 sampai 140 gram. Nah, gitu. Jadi kita ada 3 produk. Ada produk pouch yang dijual satuan, ada produk pouch yang dibundling, ada juga produk lebaran. Baik. Nah, setiap produk ini beda-beda cara menjualnya, tapi secara garis besar ada yang secara online, ada yang secara offline. Secara online nanti dijual melalui website ya. Nanti akan kami sediakan bagi para reseller websitenya dan link checkout untuk produk Cokobro bundle dan lebaran nanti akan disiapkan insya Allah. Lalu kalau offline tadi ya, seperti misalkan saya ingin canvassing ke semua kedai kopi yang di sekitar rumah saya atau di kedai kopi di kota saya. Saya ingin keliling-keliling untuk menjual produk yang satuan, maka saya jualnya secara offline. Nah, komisinya ini bisa menjadi dua pihak lagi ya. Ada pihak R dan pihak A. R ini adalah reseller dan A ini adalah agen. Bagaimana penjelasannya? Yaitu jika saya misalnya saya kedai kopi, ya kan? Saya ini kedai kopi. Saya ingin menjual Cokobro di kedai kopi saya. Saya ambil langsung ke Cokobro. Nah, maka setiap ada yang terjual saya dapat 25% dari harga jual. Jadi kalau misal ya, harga jualnya 10.000 misalkan satunya, maka saya dapat untung 2.500 gitu. Nah, jika saya sebagai canvasser, sebagai agen, dan kemudian saya menitipkan lagi ke kedai kopi, maka saya mendapatkan 12% dari harga jual. Jika harga jualnya misalnya biar gampang ya 10.000, maka saya mendapatkan 1.200 per piece yang terjual. Ini kalau jualnya secara offline. Kalau online kita jual bundle dan jual lebaran. Produk bundle dan produk lebaran ini ya. Sama seperti itu juga sistemnya, tapi nanti akan ada perbedaan sedikit ya untuk reseller dan agen, setelah ini akan dijelaskan. Tapi intinya ini ya, 23% untuk reseller dan 10% untuk agen. Kenapa ini lebih kecil daripada yang satuan? Karena kalau satuan ini mau nggak mau kita harus stok, Anda harus stok. Maka risikonya tentu lebih tinggi ya, harus lebih tinggi. Nah, maka tentunya ketika risikonya tinggi, komisinya juga lebih tinggi daripada yang tanpa stok. Kalau online ini Anda sebagai reseller nggak usah stok ya, cuman memasarkan link toko website Cokobro dan link ininya link checkout produknya nanti akan kita siapkan. Nanti teman-teman tinggal membagi komisinya sehingga ini risikonya lebih rendah ya. Tinggal rebahan aja, tinggal sambil duduk-duduk, nggak harus keliling-keliling kedai kopi tiba-tiba dapat komisi gitu ya. Untuk lebaran juga seperti itu ya. Lebaran nanti dapat 15% untuk reseller dan 5% sebagai agen. Nah, komisi ini berlaku dalam kondisi normal maupun kondisi diskon. Ya, harga terlampir nanti dijelaskan pada sesi member area di reseller. Jika teman-teman sudah mendaftar pada reseller, mendaftar di program reseller gitu ya. Nah, jadi kita bisa lanjutkan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan gampang. Saya akan menjelaskan bagaimana kondisi reseller dan agen jika berjualan secara online. Nah ini ya, contoh kasus penjualan online. Misalnya jualnya Cokobro bundle. Tadi Cokobro bundle adalah 23 dan 10 ya. Misal gini, pemasaran yang Anda lakukan, nanti akan di pembinaan akan dijelaskan bagaimana pemasaran ini lebih rinci. Membuat Bagas tertarik untuk membeli. Katakanlah Bagas ini teman Anda ya. Bagas membeli via link yang Anda berikan. Nah, maka Anda mendapat komisi 23%. Nah, di sini berarti Bagas sebagai konsumen akhir ya. Bagas sebagai konsumen akhir, Anda sebagai reseller mendapat komisi 23%. Bagas menyukai Cokobro dan berminat untuk menjual Cokobro juga. Bagas mendaftar reseller kepada Anda ya.
Bagas mendaftar sebagai reseller, maka Anda naik posisinya sebagai agen. Saat ini posisi Anda menjadi agen. Bagas kemudian menjual kepada Dudu, dan Dudu kemudian membeli. Nah, bagaimana pembagian komisinya? Bagas memperoleh komisi 23%, ini 23%. Ya, Bagas kan menjual kepada Dudu 23% sebagai reseller, dan Anda mendapatkan komisi 10% sebagai agen. Ya, ini ya, sebagai agen. Nah, ini juga begitu untuk lebaran. Begitu juga untuk lebaran. Seperti ini juga ya polanya 15 dan 5. Sebagai catatan, yang pertama, Dudu tidak bisa daftar sebagai reseller dari Bagas. Dudu tidak bisa mendaftar sebagai reseller dari Bagas. Nanti pendaftaran reseller pun akan kami buka dengan termin-termin tertentu ya, nggak sepanjang tahun, sepanjang hari kita buka. Lalu per 22 April, sistem ini masih beta, artinya masih bisa dilakukan, kadang-kadang masih juga masih error. Jadi sampai tanggal 22 April, komisi sebagai agen ini dianggap tidak ada dulu ya, tidak ada, jadi hanya bertindak sebagai reseller. Baik, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Kami menyediakan tombol jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai program reseller dari Cokobro. Terima kasih.